Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan baru jamaah untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah jangan takut, Allah 24 jam menjaga kita. Duh, saya jadi gugup ini. Ini saya jadi gemeteran ini ngomong aja jadi belibet gara-gara tadi Ustadz Syam sama Ustadz Maulana saya dengar mendapatkan firasat, habis itu saya ditinggal. Ini kan saya jadi takut nih. Yang firasatnya kan dari Ustadz Syam, Iya tanya makanya, Ustadz Syam mohon izin ini tolong dong jelasin juga nih perlindungan Allah yang selanjutnya apakah ada hubungannya sama tadi Ustadz Syam ngomong sama Ustadz Maulana saya ada firasat tentang saya, gimana nih mohon penjelasannya nih. Subhanallah. Saya takut nih, silakan. Firasatnya Ustadz Syam mau tahu? Mau dong. Kayaknya Mikdad itu akan punya anak lagi Yeay. amin. Amin ya Allah. Masya Allah, kalau itu Silakan, bukan Gus. firasat lagi ya. Amin ya Allah. Ustadz Melangkon, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, Siap. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pengetahuan yang bisa kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya, termasuk daripada firasat ini. Maka takutlah engkau akan firasatnya orang-orang beriman, kata baginda Nabi SAW. Jadi orang-orang yang dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terputus daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menutup kemungkinan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk-petunjuk yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya, kalau dikatakan Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, ya nabi tidak lagi nabi setelahnya, maka Jibril pensiun, kata anak muda biasa itu. Ustadz, kalau udah nggak ada lagi nabi, Jibril gimana ya? Jibril alaihissalam nggak ada tugasnya lagi. Termasuk di antara tugasnya memberikan ilham kepada para ulama, para waliullah. Jadi waliullah ini juga diberikan daripada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi namanya mukjizat. Ya, nabi itu namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada melalui mimpinya, ada melalui kejadian-kejadian, atau mungkin seperti baginda Nabi SAW langsung bertemu dengan Jibril alaihissalam. Tapi kalau orang-orang beriman ini, waliullah ini, orang-orang yang dekat dengan Allah ini, bisa saja diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu masih ada sampai sekarang. Dan itu masih ada sampai sekarang. Bahkan ada yang mengatakan, wah ini luar biasa, ini firasat orang-orang yang beriman ini. Memang kita tidak pernah tahu siapa. Kita tidak pernah tahu. Mungkin Allah memberikan rahasianya dari orang-orang yang berbaju lusuh. Bukan mereka yang berserban misalnya. Atau mungkin bukan mereka yang berpeci. Mungkin orang-orang biasa. Tapi justru mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dikatakan ada enggak sih yang namanya firasat? Ada enggak sih yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sampai hari kiamat petunjuk Allah itu pun masih ada. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya firasat apa? Firasat tentang musibah. Firasat tentang bencana alam. Ada orang-orang yang bisa bukan mengetahui ya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan terjadi seperti ini. Seperti pertanda gitu ya. Seperti pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nak jangan keluarlah hari ini ya, enggak enak perasaannya Bapak. Sebagai anak yang taat kepada orang tuanya bukan berarti bapaknya meramalkan sesuatu karena tidak boleh juga percaya kepada peramal ya, tapi ada firasat daripada orang tuanya. Daripada terjadi apa-apa ya sudah kita taat kepada. Betapa menyesalnya seorang anak jikalau dia keluar rumah lalu terjadi sesuatu dan terjadi sesuatu itu adalah merenggut nyawanya dan diakibatkan daripada dia mendurhakai orang tuanya. Jadi bukan berarti kita Allah bapak itu musyrik itu tidak boleh percaya. Oh bukan seperti itu. Bayangin kita keluar rumah terus dapat kecelakaan dan kecelakaan ini akibat kedurhakaan kita. Jadi udah dapat celaka, durhaka lagi. Jadi subhanallah. Lebih baik kita taat kepada apa yang dikatakan orang tua kita, apa yang dikatakan guru-guru kita, dan jangan pernah meremehkan orang lain karena kita tidak pernah tahu siapa orang yang diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Jibril itu masih aktif sampai sekarang. Ngapain? Termasuk diantaranya memberikan ilham kepada orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah. Jadi kita juga harus aware, harus peka terhadap orang-orang sekitar kita ya. Barangkali apalagi mungkin orang tua itu karena ada hubungan darah juga. Benar, kan Allah selalu mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada petunjuk-petunjuk Allah hanya diberikan bagi mereka yang mau berpikir. Wah,
Ya Yatafakar itu Allah. termasuk berpikir, berzikir gitu. Betul, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam, ini pengingat juga untuk kita semua nih. Baik, selanjutnya jamaah, saya mau melanjutkan pembahasan kita hari ini dan saya mau ke Ustadz Blangkon Loreng. Siap. Ustadz, mohon izin. Ini saya pernah membaca nih arti dari surat An-Nahl ayat 61. Katanya, Iya. jika Allah menghukum manusia karena kezolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Nah, ini penting banget nih. Apakah Allah juga bisa melindungi kita dari azab ni nauzubillah min dzalik? Mohon penjelasannya, Guru. Terima kasih Mas Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Sam, guru-guru kami yang ada di luar sana. Jamaah, 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 alhamdulillah. Jamaah kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita semangat, enjing-enjing kados mekaten, ojo turu ae, wis nang melek ngono lho. Artinya adalah Artinya Ojo pagi-pagi turu. begini jangan tidur terus. keren. Menyaksikan program yang utama ini, Islam itu indah. Masya begitu. Allah, mudah-mudahan dapat ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan dari Ustadz Mikdad. Wah, amin ya Allah. Ya, tak? amin, amin, amin. Loh, iya kan? Amin Surat ya Allah. An-Nahl ayat 61 yang menyatakan bahwa ketika seseorang mengerjakan kejahatan, dosa, Allah akan menangguhkannya. Buatan langsung dihukum, buatan langsung dihancurkan. Tapi ditunggu. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rahman Rahimnya Allah berjalan. Welasipun Gusti Allah berjalan terhadap hamba-hambanya yang masih menjalankan, yang masih melakukan sebuah dosa-dosa. Menjalankan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan. Coba kita bayangkan, andaikan segala perbuatan dosa kemudian langsung dihajar oleh Allah dengan dibinasakan, maka tidak ada gegermetan wonten alam donya menika. Allah. Tidak ada makhluk di dunia ini termasuk manusia. Atau yang paling utama manusia. Ketika seseorang mengerjakan maksiat langsung dihajar Allah, mati kabeh. Nah, maka di dunia tidak akan ada makhluk. Betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala mboten mekaten. Tidak begitu. Rahman Rahimnya Allah dan penerima tobatnya Allah niku sifat Allah yang tawabun ar-rahimun, maha penerima tobat dan memberikan kewelasan, tasik berjalan. Inilah hebatnya kita nggadai Gusti Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi empun ngantos kita lan panjenengan sami, tapi jangan sampai kita semuanya ini karena Allah mempunyai Rahman dan Rahim, punya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, tapi terus ten ngriku ngenak-ngenakno, nglakoni maksiat terus gak apa-apa lah maksiat, tong Gusti Allah Ghafurur Rahim aja kok. Artinya menyepelekan, ndak boleh juga. Ndak boleh, itu namanya meremehkan. Tetapi ketika kita terjerumus dan apa istilahnya? Nek jari tiang Jawa keblegong dosa, nglampahi dosa, nggih monggo kita. Waduh. Terjebak, terperangkap, ya, terjebak. Wah. Terjebak dosa ya kita monggo fatubu ilallahi taubatan nasuha. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lan panjenengan sami monggo syukur dan selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kita, Rabb kita yang senantiasa kita sembah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, punya sebuah keluasan yang luar biasa dalam mengampuni hamba-hambanya. Wah, Masya Allah. Niku. Kita harus tahu bahwa Allah itu maha pengampun, tapi kita juga tidak boleh seenaknya. Betul, Karena kita tahu itu, jadi kita berbuat betul. dosa. Nanti juga diampuni Nanti sama juga Allah. diampuni, itu enggak. namanya meremehkan. Nah, itu. Itu namanya ngeledek. Ngeledek. Karena Iya. itu pertanggungjawabannya itu ditangguhkan, bukan dihilangkan gitu ya. Tetap harus dipertanggungjawabkan segala sesuatunya ya. betul. Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita semakin seru. Nah, ini saya masih ada pembahasan saya ingin tanyakan, tapi saya sebenarnya nggak enak ini. Apa Saya mau itu? ke Ustadz Maulana, saya izin dulu. Kok Saya nggak minta enak? maaf banget Ustadz. Ini Apa sih? saya pernah dengar istilah katanya umur, mohon maaf ya ngomongin umur.
umur 40 itu adalah umur yang istimewa di dalam Saya Islam. tidak tersinggung kok. Karena Karena- saya di atas 40. Oh sudah lewat, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya tenang kalau gitu. Ustaz, ngomong-ngomong soal umur nih, katanya benar gak sih ada perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya yang mohon maaf sudah memasuki usia senja. Nah ini Usia mohon senja. penjelasannya guru, silakan. Usia maghrib. Usia maghrib. Iya. Baik, silakan guru. Izin Ustaz Blanco Loreng yang menuju usia sama dengan saya. Iya. 25. Waduh, beda 2 tahun sama saya. 25. Luar Semangatnya biasa, ya. semangatnya. Umur 40. Perlindungan dari penjagaan dari Allah untuk hambanya ketika seorang sudah memasuki usia senja. Umur itu sebenarnya ada 5 tahap. Tahap pertama sejak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan mewakilinya dengan keturunan. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua terhitung sejak seorang manusia terlahir dari rahim ibunya hingga ajal menjemput. Itu umur tahapan kedua. Tahapan ketiga ketika manusia sejak dibangkitkan manusia dari alam dunia ini melalui kematian sampai bertiupnya sangkakala malaikat Israfil di pada masa penantian seorang di alam barzah. Yang keempat, apa itu yang keempat? Berlangsungnya sejak seorang manusia dibangkitkan dari alam barzah bersamaan dengan ditiupnya sangkakala. Yang kedua, hingga manusia melangkah di atas siratal mustaqim. Tahapan kehidupan manusia yang kelima adalah ketika sudah berada di dalam pintu surga, insya Allah kita masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi pembelajaran. Perlindungan Allah dalam usia 40 tahun terhindar tiga penyakit untuknya. Penyakit gila, penyakit yang menghinakan. Penyakit yang menghinakan, penyakit gila. Dan penyakit yang mengandung dirinya, yang menyebabkan dirinya dijauhi orang. Itu. Kalau sudah 40. Kalau 50 tahun, Allah berikan apa? Kemantapan pikiran. Kemantapan pikiran. Maka Allah akan membantu dari setiap urusannya. Dengan pengalamannya. Allah bantu dia. Di usia 60, Allah sayang dia. Allah sayang dia. Allah muliakan dia. Makanya tidak etik. Tidak etis ya. Tidak etis. Tidak etis, tidak beradab, tidak berakhlak. Orang yang membiarkan orang yang berusia 60 berdiri sementara dia duduk di ruang tunggu. Oh. Atau di mobil angkot, di bis dan Atau di sebagainya. bis. Orang tua berdiri, dia yang duduk. Coba lihat. Nah, kemudian 70 tahun, ketika orang berumur 70 tahun, dari situlah Allah gugurkan semua dosa-dosanya. Ya Allah. Tergugur dosa. Makanya ketika orang berumur 70 tahun itu banyak penyakit yang datang padanya. Banyak penyakit yang datang padanya. Kemudian ketika berumur 80 tahun, dalam usia itu Allah sudah catat kebaikan untuknya untuk bisa masuk ke dalam surga. Setiap amalannya bernilai untuk surga. Dia jadi nasihat, mengingatkan. Jadi kalau kita ketemu orang berumur 80 itu banyak-banyak nasihat. Banyak-banyak pelajaran. Banyak-banyak ujian buat kita. Katanya belum makan, padahal sudah makan, baru saja sudah makan. Lupa. Saking perhatiannya. Dan terakhir supaya pelajaran bisa dibuat yang catatan. Aku bacain singkat aja nih. Ayat kursi itu adalah bentuk perlindungan. Perlindungan. Jadi dibaca di tempat-tempat. Usahakan. Tiap saat dibaca. Baca di 4 tempat ini. Pagi, petang. Yang baca pagi diberikan perlindungan sampai sore. Allah. Yang petang dilindungi sampai pagi. Yang kedua, yang ketiga ketika tidur. Sebelum tidur baca. Dan akan dijaga sampai dia terbangun. Dan yang keempat sesudah sholat. Setiap sudah sholat baca ayat kursi. Akan diberikan perlindungan dalam artian apa? Insya Allah akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Iya, Amin. terhindar ya Allah, dari amin. segala macam keburukan. Tapi Baik. hati-hati. Kenapa tuh, Jangan Ustaz? pernah baca ayat kursi di 4 tempat. Di mana tuh? Pada saat ruku, pada saat sujud, pada saat di toilet, pada saat kita lagi berhadas besar. Oh,
Kalau baik, mau baik. dalam hati aja kalau berasa Baik, susah. baik, Masya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu baru, mudah-mudahan tadi jamaah sempat mencatat juga ya. Baik jamaah, Alhamdulillah semakin seru pembahasan kita hari ini dan sepertinya jamaah juga udah gak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang kita akan kasih kesempatan, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah nih sudah masuk lagi pertanyaan banyak sekali. Ini kita bacakan dulu yuk pertanyaan pertama ini dari Instagram @farizki, Y-nya 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara ngejaga pikiran kita supaya apapun ngelakuin sesuatu itu karena Allah? Soalnya saya udah sadar ternyata kebanyakan saya kecewa atau sakit hati itu karena ngelakuin sesuatu untuk manusia. Padahal manusia kan gak menjanjikan apa-apa Ustadz. Kira-kira gimana ya supaya mindset kita itu terbaik untuk yang mungkin juga ngalamin kayak gini Ustadz. Terima kasih Afwan. Masya Allah. Nah jadi Ustadz Syam nih apakah Allah juga menjaga dan melindungi dari rasa kecewa? Sedangkan setiap hari kita kan sering merasakan kekecewaan nih terhadap hidup yang kita jalani. Nah mohon penjelasannya Guru. Subhanallah. Silakan. Perlindungan Allah selanjutnya yakni melindungi hambanya dari sifat kecewa. Atau betul. rasa kecewa. Betul. Nah, subhanallah. Tapi Silakan, guruku Guru. Ustaz Belangkong, Ustaz Siap. Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dari setiap hal yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sesuatu yang mungkin kita menganggap itu adalah buruk padahal itu ternyata baik bagi kita. Kenapa? Karena semata-mata ini adalah kebaikan kita, kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, untuk kita semua. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an insyaallah ini setiap kita merasa kecewa, setiap kita merasa dikecewakan oleh dunia ini, maka bacalah ayat ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Di setiap engkau merasakan kekecewaan oleh manusia, oleh hidup, oleh dunia ini, oleh orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang jauh, maka ingatlah senantiasa ayat Allah ini. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Yang kau benci, yang kau tidak sukai, yang membuatmu kecewa sekarang itu boleh jadi sesuatu yang baik bagimu. Kenapa? Karena ternyata kita bisa panen pahala sabar darinya. Ternyata ini adalah cara Allah membukakan pintu jalan yang lain. Ada seseorang melamar kerjaan ditolak, melamar kerjaan ditolak, melamar kerjaan ditolak, melamar kerjaan ditolak. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Akhirnya dia bikin perusahaan sendiri, Jack Ma. Jack Ma mau masuk ini ditolak, mau masuk jadi polisi ditolak, mau masuk ini ditolak. Sekarang menjadi orang termasuk orang terkaya di dunia. Kenapa? Karena penolakan-penolakan yang terjadi di dunia ini. Bisa jadi yang kau benci itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Dan banyak orang-orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekecewaan yang pernah dia lalui. Kenapa? Karena mungkin kita kecewa untuk sesaat saja. Namun kalau kita yakin ayat ini, insya Allah kita lebih semangat lagi menjalani kehidupan selanjutnya. Tidak ada salahnya orang merasa kecewa. Tidak ada salahnya orang merasa sedih. Tidak ada salahnya orang merasa, aduh ya Allah gimana sih. Tidak ada salahnya orang mengeluh. Yang salah adalah setelah dia mengeluh dia tidak berbuat apa-apa. Setelah dia kecewa dia tidak melanjutkan hidupnya. Setelah dia sakit hati dia tidak mau lagi mencoba. Maka ini yang salah. Tapi kecewa itu dari Allah. Insya Allah kalau ujian ini kita bisa ambil hikmahnya. Insya Allah bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Maka perlindungan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ketika mereka kecewa mereka bisa mengambil hikmahnya. Masya Allah luar biasa, saya juga bisa ngambil hikmahnya nih. Kadang sebagai manusia ada kalanya kita capek, pengen ngeluh. Tapi Ustaznya mengajarkan bahwa ada saatnya kita boleh berhenti sejenak. Lalu kapan harus tahu melanjutkan kembali langkah kita. Melompat Masya. lebih tinggi. Waduh luar biasa kayak lagu tuh, keren. Baik Masya Allah, nah saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari jamaah. Nah ini sepertinya pertanyaannya nih penting banget, mari kita bacakan nih. Pertanyaan dari @tatiratnasari_ wajib katanya. Waduh. Wajib gak tuh? Wajib. Ini maksudnya wajib gimana ya? Oh berarti jangan-jangan ini kan pertanyaan pas Mikdad lagi tugas. Aduh. Jangan-jangan Mikdad punya utang nih. Saya, Yang harus dijawab nih. saya takut. Yang harus Wajib ditunaikan. tuh. Wajib. Wajib. Yang wajib itu apa?
Termasuk utang kan? Wajib. Kalau manusia Betul. itu menyampaikan kepada manusia adalah Waduh. utang. Makanya bayar utangmu Mikdad. Ini belum. Ustaz Satu jangan Indonesia kita marah-marah. lihat. Ustaz sabar dulu. Saya juga Satu nggak tahu. Indonesia lihat kita. Coba-cobalah. Coba Iya, cari. saya ingat-ingat dulu. Cari Nah, tapi DM-nya. ini kayaknya udah. Siapa sih? Tati Rantasari tadi katanya. Ya udah deh, ya ini wajib saya kasih tahu buat jamaah di rumah akan ada pembahasan menarik nih mengenai perlindungan 24 jam dari Allah kepada kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah jamaah jamaah. Alhamdulillah. Aduh, saya takut Wajib Saya mau nih, sabar Mikdad. ini. Cari DM ini. Tanya. Ada juga. Berapa utangnya Mikdad? Bikin malu-malu saya.